다들인데, 조지 남다, 亲爱的你媳妇的，车友了啦，你他们的车友了，Hari ini adalah merupakan hari keempat daripada pengajaran eh, dan juga hari terakhir dari pengajaran kita. Jadi saya ingin em, meng- menyampaikan selamat datang kepada semua eh, Rinpoche, Kempo, para lama, para orang yang berbakti, serta teman-teman Sedharma di Facebook dan sebagainya. Semoga Anda semua dalam kondisi baik-baik saja. Sebagaimana saya sebutkan kemarin, Atisa pergi ke Toding Monastery, dan setelah itu Changchoo menceritakan bagaimana terutama didirikan di Tibet, kemudian dipersekusi agama Buddha, dan bagaimana bagaimana para tetuanya berusaha untuk memperbaiki pandangan kepada Buddhisme karena adanya pandangan salah dan perbuatan yang salah, tindakan yang salah. Jadi ia menjelaskan semua permasalahan dan ia mengeluarkan air mata ketika menjelaskan hal ini kepada Atisa. Jadi poin utamanya, ia menjelaskan kepada Atisa bahwasanya alih-alih daripada mengajarkan ajaran-ajaran yang sulit ataupun dharma yang mendalam, tolonglah ajarkan saja dharma seperti sebab akibat atau hukum karma. Dan Atisa sangat senang itu karena ia mengatakan bahwa sebab akibat itu adalah ajaran yang sangat dalam sekali, karena lebih unggul untuk memperoleh keyakinan yang stabil tentang sebab akibat karma daripada melihat wajah idam deity. Di India, seorang yogi mempraktikkan yamataka dan melihat wajah idamnya, dan karena ia melihat wajah idamnya, ia merasa tidak akan ada masalah untuk melakukan semua tindakan-tindakan dia, dan kemudian ia mempergunakan semua hal-hal ataupun bertindak sesuka hati sehingga dan menggunakan barang umum sangat dengan sesuka hati sehingga ia kemudian lahir sebagai hantu kelaparan dalam tubuh yang tampak seperti Yamantaka, dan ia juga banyak menceritakan banyak kisah-kisah lain seperti ini. Dan oleh sebab itu, maka ia menerima gagasan Changchoo dan mengajarkan banyak hal kepada orang Tibet tentang sebab akibat karma. Oleh karena itu, orang-orang memanggil Atisa guru dari sebab akibat karma. Dan bahkan nama itu sendiri, sang gelar itu sangat bermanfaat bagi ajaran. Jadi itu adalah satu cerita tentang itu. Demikian juga ketika Rinji Sampo menyadari bahwa betapa hebatnya Atisa yang dari India, dan ia menghabiskan waktu 1 tahun mengikutinya, dan ia memutuskan untuk mengikutnya, dan semua orang menyebutkan dengan mengatakan untuk mengambil ajaran Dhamma sebanyak mungkin dari Atisa. Dan juga langsung Changchoo yang telah mempersembahkan banyak emas dan berkata di tanah Tibet banyak orang dengan pandangan yang salah, yang mempunyai konsepsi yang salah, yang sebenarnya mereka belum pernah bertemu dengan guru spiritual yang otentik, tapi berpura-pura tahu banyak. Jadi mereka banyak kebohongan dan mereka juga saling mereka tidak setuju satu dengan lain, dan mereka bersatu sama lain dan membuat ide-ide mereka sendiri, sehingga semua itu tidak sesuai dengan dharma yang sesungguhnya. Jadi mohon Anda, untuk alasan itu Changchoo memohon Atisa mempertanyakan
pertanyaan-pertanyaan kepada Atisa, yaitu 2 pertanyaan tentang wahana umum, 2 tentang transensi, dan 3 tentang wacana. Dan memohon dia untuk merangkumkan seluruh ajaran agama Buddha dalam beberapa kata yang terkait dengan praktik sang guru itu sendiri. Dan poin kedua, ada instruksi inti tentang Tantra Guhajana oleh Buddha Jana, dan ia memohon ditulis sebuah sadhana dengan abang Kristeswara sebagai deity utama mandala. Dan Atisa mengatakan bahwa di Tibet sudah ada penerjemahan tentang untai permata Nagarjuna yang sudah sangat bagus, cukup bagus sekali. Jadi tidak ada lagi hal yang lebih bagus dari untai permata Nagarjuna yang ada dalam bahasa itu. Juga ada sadhana Samanta Prada, dan namun bagaimanapun juga di kemudian hari, untuk tidak mengecewakan Changchuo, maka ia menulis satu yang sangat terkenal, yaitu Pelita Jalan Pencerahan. Jadi Pelita Jalan ini hanya terdiri daripada 67 bait. Tsongkhapa mengatakan sebenarnya tidak perlu menghilangkan semua pandangan jalan, tapi dengan mengajarkan Pelita Jalan ini, seperti tahapan meditasi kemasyiran saja, sesuatu yang hanya dipelajari di biara-biara tidak akan begitu bermanfaat. Jadi terdempa bermeditasi pada makna daripada Pelita Jalan Penucuran ini, dan kemudian ia kemudian mempraktekannya sehingga ia benar-benar hidup pada ajaran itu sendiri. Jadi ketika ada orang bertanya kepada Tsongkhapa, akan lebih baik untuk memiliki tulis ulasan tentang Pelita Jalan ini, maka Tsongkhapa mengatakan atau menjawabnya, tidak ada komentari untuk Pelita Sang Jalan Menuju Pencerahan dalam tulisan. Saya adalah murid daripada penulis daripada buku itu. Saya menerima ajaran itu secara langsung, dan saya sendiri adalah sang ulasan atau komentar itu sendiri. Jadi artinya di sini adalah alih-alih daripada tulisan, akulah sendiri adalah komentar itu sendiri. Bila mana Anda melihat contoh saya, teladan saya, dan tindakan saya, Anda tidak perlu lagi untuk mengandalkan komentar dari kata-kata. Kemudian, ketika kita berbicara melanjutkan dengan kisah hidup Atisa, jadi sebelumnya Nacho penerjemah berjanji setelah 3 tahun maka ia akan membawa Atisa kembali ke India. Jadi itu adalah janjinya sudah. Dan kemudian ia mengingatkan kepada Atisa bahwa 3 tahun sudah mendekat. Atisa menyetujuinya, dan kemudian Atisa pergi ke Purang. Atisa dan pengirim pergi ke Purang. Dan pada saat itu, dan ketika di Purang, di sini adalah tempat di mana Tsongkhapa bertemu Atisa. Seperti saya sebutkan, waktu di India, Tara memprediksikan bahwa kalau ke Tibet, maka ia akan memberi manfaat pada seorang perumah tangga.
Dan siapa itu perumah tangga, yaitu Dondopok Gerwajune. Jadi setelah Atisa pergi ke Purang, Atisa selalu mencari siapa yang memenuhi prediksi daripada ada ramalan daripada Tara itu. Selama saya Tibet, saya tidak bertemu dengan siapa perumah tangga yang unggul tersebut, dan untuk alasan itu, ia selalu berpikir belum ketemu atau mencari orang yang diramalkan oleh Tara itu. Dan ketika ia bertiba di Pura, dan Tara memprediksi lagi sang praktisi awam yang hebat akan segera tiba. Jadi Atisa menunggu praktisi itu setiap harinya dan memikirkan hal itu. Dan di saat itu, di mana itu Dongpa, awalnya ia lahir di Tongchong atau di Kham, dan kemudian ia tinggal di Kham. Ketika di Kham, ia mendengar Atisa telah benar-benar orang terkenal dan sebagainya, sangat terkenal dan berada di sana, dan oleh sebab ia melakukan perjalanan dari Kham, dan ketika ia tiba di Purang, ya dari Kham ke Purang, dan ketika ia tiba di Purang, dan ketika ia bertanya di mana tempat tinggal Atisa, namun pada saat itu Atisa diundang ke rumah sponsornya, ia tidak ada di rumahnya atau tempat tinggalnya. Jadi orang-orang di rumah Atisa meminta Dongrupa untuk menunggu sebentar. Dia mengatakan Atisa akan segera kembali. Jadi tunggu sebentar aja. Dan Atisa Dongrupa mengatakan oke. Ya. Ya, Anda tidak bisa bertemu dalam sekejap. Dan ia pergi menuju ke arah di mana sang sponsor tinggal. Dan apa yang menunjukkan adalah pada saat itu, pada saat yang bersamaan, Atisa baru saja meninggalkan rumah sponsor untuk kembali, dan beliau bertemu dengan Dondopal bertemu di jalan yang sangat sempit. Begitu, jadi mereka bertemu di sana satu dengan lainnya. Begitu Dondopal melihat Atisa, Dondopal melakukan sujud penuh. Dan Atisa sangat gembira atas itu dan meletakkan kepala di kepala Dondopal dan membacakan banyak doa-doa berkah dan keberuntungan dalam bahasa Sanskerta. Itu adalah koneksi yang sangat penuh berkah. Dondopal tidak pernah ke India, tapi ia tahu Sanskerta dengan sangat baik. Dan untuk itu, jadi Atisa tidak ada kesulitan sama sekali untuk berkomunikasi dengan berbicara satu dengan lainnya dengan Dondopal. Dan sejak malam itu mereka bertemu. Atisa dan Dondopal tinggal di kamar tidur yang sama. Pada umumnya, Atisa adalah seorang biksu dan Dondopal adalah umat awam, dan ada diskusi yang mengatakan biksu dan umat awam tidak boleh tinggal di kamar tidur yang sama, tetapi Atisa berasal dari ditasbihkan di sekolah Mahasanggika, itu boleh tinggal di kamar yang sama asal di antara tempat tidur mereka digantungkan tirai, dikatakan demikian. Nah, kalau sudah digantungkan itu nanti udah oke dan tidak ada pelanggaran lagi kalau digantungkan tirai. Nakso sang penerjemah tetap ingin membawa Atisa kembali ke India, tetapi pada saat itu perang pecah di Nepal, mereka harus melewati Nepal, tetapi di Nepal terjadi peperangan saat itu dan mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka, sehingga mereka kembali lagi ke di Tibet untuk sejenak dan berencana untuk melanjutkan perjalanan setelah perang berakhir. Mereka akan melanjutkan perjalanan ke India. Dan pada saat itu, Nakso sang penerjemah sangat khawatir
karena ia telah bersumpah akan membawa Atisa kembali setelah 3 tahun. Saya telah berjanji dan saya tidak dapat melakukan memenuhinya, dan ia sangat khawatir dengan hal itu. Tetapi Atisa mengatakan Anda tidak perlu khawatir dengan hal itu karena Anda telah mencoba yang terbaik, tapi situasinya terjadi seperti ini, bukan keinginan Anda, tapi situasi yang memaksakan itu. Dan untuk alasan itu, Atisa yang menulis surat menjelaskan situasi itu, tulis surat ke India dan menulis situasinya, dan juga melakukan ataupun menulis satu kopi tentang pelita jalan kehidupan ini, dan juga mengirim emas kepada perjalanan tengah itu, pelita menuju pencerahan itu, emas dikirim ke India, dan ketika sampai di India, para cendekiawan itu meneliti buku itu, dan kita tidak ada membahas, dan para pandita berkumpul untuk membahas naskah pelita alam pencerahan. Tetapi kita tidak ada waktu untuk membahas itu. Jadi Agisa tidak bisa pergi ke Tibet seperti sebelumnya, dan jadi Gedopa jadi walaupun Atisa tidak bisa pergi ke Tibet, tetapi tidak ada seseorang pun yang meminta Atisa secara langsung untuk tetap tinggal di Tibet. Dan Gedopa mempunyai cara, yaitu ia mengirim surat-surat kepada orang-orang penting dan lama penting di Tibet, dan Gedopa mengatakan bahwasanya dia mengatakan bahwa di Tibet Tengah itu banyak wihara, banyak biarawan dan sebagainya, dan Atisa merasa sangat senang sekali. Dan ya, jadi pada saat itu Gedopa menjelaskan bahwa di Tibet Tengah itu banyak wihara, banyak wiharawan, dan Atisa sangat senang mengatakan bahwa bila mana ada orang yang mengundang beliau untuk mengajarkan Dharma dan sebagainya. Oleh sebab itu, Gedopa mengirimkan surat untuk wihara-wihara dan para lama di Tibet untuk mengundang Atisa, dan ketika ia menulis surat itu ke wihara-wihara di Tibet, maka ia menuliskan nama orang-orang penting, lama-lama penting di Tibet Tengah, dan ketika menerima surat ini diterima, maka orang-orang besar di Tibet dan pendidik tersebut, mereka berdiskusi bagaimana untuk membawa Atisa ke Tibet. Tetapi namun ada satu orang yang Gedopa lupa tulis namanya, yaitu Kuton. Jadi ada 3 orang. Ada Ngok Kutung, tetapi nama ia tidak tertulis oleh Gedopa. Ia lupa mungkin, tetapi ia tidak tulis Kuton di dalamnya. Jadi Kuton pada saat itu jadi orang yang sangat penting di Tibet Tengah, dan ia juga lama yang penting di sana. Dan ia tidak senang atas kejadian demikian ini. Ia mengatakan, mengatakan Anda tidak mengundang saya. Oleh sebab itu saya akan pergi dahulu mengundang Atisa terlebih dahulu. Dan ia memimpin beberapa orang dan berangkat dengan menunggang kuda menuju Ngari. Tak lama kemudian orang penting dan lama Tibet juga berangkat.
Nah, juga Gengari untuk mengundang Atisa. Pada saat itu Atisa dan pengiringnya orang-orang dari meninggalkan Ngari menuju ke Tibet Tengah. Ketika mereka semakin dekat ke Tibet, orang-orang lama besar Tibet datang menunggang kuda mengenai jubah dan topi, menggunakan topi yang sangat besar sekali dengan pakaian yang khusus, menunggang kuda yang jubah yang luar biasa. Dan pada Atisa dari India tidak pernah melihat hal seperti itu, topi jubah seperti itu. Dan ia mengatakan ada hantu seperti hantu Tibet di sini, dan ia segera menutupi kepalanya dengan jubahnya. Dan ketika rombongan Tibet melihat sang guru ketakutan, dan mereka mengganti jubah mereka dan mengenakan jubah dharma kuning, dan dengan cara yang tepat mereka mengundangnya jadi Arisa, dan Atisa merasa menjadi lebih nyaman. Dan Atisa pada saat itu mengatakan, kondisi kehidupan jubah dan sang hadi Tibet lebih baik daripada biksu Indianya. Jadi biksu India tidak sebegitu enak, bagus jubahnya. Dan juga banyak sekali orang-orang jadi pada saat itu ada begitu banyak undangan yang mendatangi dari Tibet Tengah. Tapi pada saat itu Buddha menjadi marah dan bergegas mengatakan, dalam surat yang Anda kirim kepada orang-orang penting di Tibet Tengah, mengapa Anda tidak menulis nama saya? Ketika tidak seperti itu, secara tiba-tiba Dondokpa tidak tahu bagaimana menjawab dan berkata, saya sudah mencantumkan nama Anda, saya menulis Ngot Lo Cawa dan lain-lain. Jadi Anda kan termasuk di dalam dan lain-lainnya itu. Ya, jadi nama kamu kan namanya kamu sudah termasuk di dalam dan lain-lain. Jadi ketika mendengar hal itu, Kulon menjadi semakin marah berteriak. Jadi kamu menyertakan orang sepenting saya itu dalam kata dan lain-lain itu, kamu tidak menyebutkan nama saya sendiri secara tegas dan memasukkan saya ke dalam kelompok dan lain-lain. Dan sejak saat itu Kulon tidak menyukai Drompo dan terjadi beberapa perselisihan di antara mereka berdua. Ya. Dan dari Chang dia pergi ke U, dan pada saat itu ia berusia 66 tahun, dan ia tiba di Samye. Pada saat itu Samye adalah merupakan pusat dharma yang penting. Dan ketika ia berkeliling di Samye dan ia melihat Rupang Tama di Wendra di Mahabodhi, ia memuja dengan mengatakan, ini sangat-sangat mirip dengan Rupang di Mahabodhi di Bodh Gaya. Jadi pada saat itu dan Atisa tinggal di Samye, dan banyak cendekiawan Tibet mendengar bahwa Atisa ke Samye, dan semuanya pergi ke sana untuk meminta ajaran Dharma. Dan pada saat itu Dondokpa berpikir perlu membangun satu tempat tinggal tetap bagi Atisa di lokasi yang bagus. Ya, karena Atisa akan tinggal untuk tempat yang lama. Jadi ada pilihan-pilihan di sana. Satu ada di Warung, yaitu tempat Kulton. Yang kedua adalah sekitar Samya. Yang ketiga adalah Long Cawa di Lhasa. Yang keempat adalah Nyetang. Yang terbaik adalah Nyetang, dia pikir begitu. Karena pemimpin Nyetang adalah Bang Tong, dan Dondokpa menulis surat kepada Banta berisi bilama di Nyetang memiliki tanah yang bagus, cuaca yang bagus pula. Itu adalah tempat yang tepat bagi Tauso tinggal secara permanen sudah. Karena ia datang dari India, jadi itu adalah tempat cocok untuk Atisa.
Jadi karena itu tempat cocok untuk Atisa tinggal adalah tempat itu. Jadi Anda harus membawa Atisa ke Nyetang. Ketika Banto menerima surat itu, ia melihat apa yang ditulis oleh Eropa, dan itu adalah permasalahannya. Dan ia merasa sangat senang dan ia mengatakan kali ini Atisa tidak boleh pergi ke tempat lain. Kita semua harus bertanggung jawab dan membawa Atisa ke Nyetang. Dan ia membuat pengumuman seperti itu. Betul, mungkin menyadari hal ini. Tetapi secara pelan-pelan Kutun secara rahasia berkata kepada Atisa, bila mana Anda tinggal seperti Banto, kondisi hidup, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk memberi manfaat bagi makhluk hidup banyak. Bila mana seperti orang seperti aku memiliki kemampuan sumber daya dan memiliki semua ini, melayanimu, memiliki segala sumber baik dan kemampuan untuk melayani. Selain itu, wilayah Yarlung, tempat tinggalku, merupakan tempat tinggal banyak para raja terdahulu Tibet. Ini adalah tempat yang sangat indah untuk ditinggali. Dan Anda juga dapat memberi banyak manfaat bagi banyak orang di sana. Tidak hanya itu, aku juga akan menyiapkan tempat tinggal musim panas, musim dingin yang terpisah untukmu. Ia berjanji seperti itu. Jadi banyak sekali janji yang dibuat untuk Atisa. Dan mungkin saja Atisa saat itu berpikir demikian, oke, Atisa menerimanya. Dan kemudian ia pergi ke Yalung dengan Kutun. Tapi Kutun Dondopa tak bisa pergi karena Dondopo tidak bisa pergi. Dan Dondopa pergi ke Nyetang dan Atisa pergi ke Yalung, dan tempat dia tinggal di Yalung ia adalah di tempat tinggal pendatang Poche. Dan selama di sana Atisa mengajarkan prasangka paramita dalam 5.000 baris, kontinum halus, membedakan fenomena dan sifatnya, dan teks-teks lainnya. Dan ia juga banyak menerjemahkan banyak teks mantra rahasia dengan Nacho Locawa. Akan tetapi ketika Atisa tinggal di Tangpoche, Buddha tidak melakukan apapun yang diinginkan Atisa. Dan Atisa bersama pengirim benar-benar mengalami banyak kesulitan. Jadi ia tidak benar-benar punya banyak waktu untuk menjaga Atisa dan rombongannya. Dan kadang-kadang orang-orang dan kuda-kuda rombongan Atisa tidak menerima makanan selama 7 hari. Dan pada saat itu, ketika di Nyeta, Dondopa sangat mengkhawatirkan Atisa. Ia berkata kepada Banto, kita harus membawa Atisa ke Nyeta. Kutun itu terlalu sombong, dia tidak bisa melayaninya dengan baik. Jadi saya akan pergi ke Yalung terlebih dahulu untuk melihat situasinya bagaimana, dan bila mana tidak baik, saya akan melakukan terbaik untuk membawa Atisa ke Samyen. Kemudian Anda akan mengirim orang-orang untuk membawanya ke Samyen. Mereka berdua membawa sekepakatan dengan gembira dan setuju, dan kemudian Drompa pergi ke Yarong untuk menjemput Atisa. Ketika Drompa tiba di Tangpoche, itu saat matahari hampir terbenam. Pertama-tama ia mencari seorang murid Kutun yang dikenalnya, bertanya di mana Atisa tinggal. Namun murid-murid Kutun tidak suka Drompa karena ia dianggap tidak menghormati Kutun, jadi mereka tidak menangkapnya dan ia tidak memberitahunya. Dan pada saat itu yang baik adalah di mana ada murid Atisa yang dari India pada saat itu,
murid itu melihat bertemu dengan Tondopa yang segera membawa Tondopa ke kediaman Atisa. Nah, mungkin saja Atisa tidak sampai 1-2 bulan di Tondopa, tapi Atisa seolah telah menderita kesulitan selama lebih dari setahun. Daging ototnya kendur dan ia tampak seperti telah mengalami kesulitan besar. Begitu Atisa melihat Tondopa, ia berkata, ia segera mengatakan, umat awam yang agung, tolong bawa aku pergi dari sini segera, kemana saya berasal. Kita semua mengalami kesulitan di sini, bukan? Kudon di sini memiliki banyak perbekalan seperti Raja Dunia, Raja dari alam 33 dewa, dan seolah aku dan semua dikurangi dari hidup sebagaimana seorang pengemis. Sambil menangis ia menyampaikan demikian, dan Tondopa mengatakan, Tondopa mengatakan, jika Anda ingin ke suatu tempat bagus, saya punya sesuatu yang bagus untuk dikatakan. Di daratnya terdapat banyak hutan berdaun lebat dan bahkan bunga-bunga bermekaran bahkan di musim dingin. Jadi itu tempat yang sangat nyaman sekali. Dan Atisa langsung merasa senang mendengar itu. Kalau begitu, maka kita sekarang pergilah. Ya, Atisa mengatakan. Dan Tondopa mengatakan, oh, tidak boleh melakukan demikian sama sekali. Kuton adalah orang yang sangat penting sekali dan sangat berkuasa. Jadi bila mana kita melarikan diri, itu tidak akan berhasil. Atisa berkata, jangan khawatir, aku punya cara untuk menanganinya. Ya, jadi Atisa ingin pergi segera, bukan? Jadi kemudian mereka berkemas malam itu dan berangkat saat fajar. Ketika mereka meninggalkan tempat itu, seorang murid Kuton melihat mereka melarikan diri dan segera segera pergi untuk memberitahu Kuton. Ada jarak antara tempat Atisa dan tempat tinggal Kuton, tetapi waktu yang biasa ditempuh itu tidak begitu perlu lama, tetapi waktu itu murid itu tidak peduli seberapa cepat ia pergi ke rumah Dupont, ia membutuhkan waktu yang begitu lama dari biasanya, dan sampai akhirnya ia sampai ke kediaman Kuton. Dan biasanya Kuton akan berada di luar sambil berjalan-jalan di pagi hari. Tetapi pada saat itu, katanya ada pekerjaan dia, jadi dia menutup gerbangnya dengan rapat. Dan biksu itu menjadi sangat cemas dan mengetuk-ngetuk pintu Kuton dan bertanya, apa yang kamu lakukan dengan pintu tertutup? Tondopa telah membawa Atisa pergi, telah menculik Atisa pergi. Dan begitu Kuton mendengar ini, dia berlari keluar, menyiapkan kuda dan anak buahnya dan berencana untuk mengejar Atisa. Jadi Kuton adalah orang kaya dan penting, jadi dia punya kuda yang bagus yang diberi nama Tangna. Biasanya setiap kali dia memanggil kudanya, dan Tangna, sang kuda akan datang segera kepada. Tetapi pada saat itu, tidak peduli berapa banyak ia memanggil-manggil, Kuton Tangna tidak ke sana. Ia hanya berlari ke sana ke sini. Dan padanya banyak orang bekerja keras untuk berupaya menangkap Tanak, dan baru terakhir berhasil menangkap Tanak, dan semua orang menaiki kuda mereka dan berangkat mengejar Atisa. Dan pada saat Atisa dan rombongannya tiba di tepi sungai saat matahari terbit, dan ia harus melewati sungai itu dengan perahu. Jadi perahu itu saat itu di Tibet adalah perahu kecil, jadi tidak banyak orang bisa muat di dalamnya. Karena tidak semua orang bisa muat di dalamnya, maka Tondopa berkata kepada Atisa, biasanya Anda harus jatuh di dalam. Hari ini biarkan saya pergi dulu aja.
Kalau tidak saat Kuton datang, dia melihat saya, dia akan menangkap saya dan memukul saya. Dan nanti saya bilang, oke, kamu pergi dulu. Dan kemudian Dodongkop naik ke kapal dan pergi menyeberangi. Dan Atisa menunggu. Dan setelah itu perahu kembali lagi. Dan begitu menjemput Atisa, dan pada saat itu segera Atisa sebegitu masuk ke dalam kapalnya, ia melihat Kuton dan pengunjungnya berkuda datang dari jauh dan menyebabkan begitu banyak debu. Jadi Tanga kuda baiknya Kuton, dia Tanga kuda yang ditunggangi oleh Kuton, kuda terbaik, jadi ia datang duluan. Ketika ia tiba, dia bertanya, apakah kalian pergi tanpa memberitahu salah satu pelayan, apakah kalian sudah melupakanku? Atisa menjawab, apa kalian tidak melupakan saya? Wahai cendekia tiba, Anda yang agung, pergilah sekarang, pulang saja. Jadi pada saat tepat Kuton telah mencapai tiba di sungai, tepi sungai, ia tidak dapat menghentikan Tangna. Jadi Kuton jauh tuh ke sungai dan hampir tersepak oleh arus. Tapi ia beruntung bahwa murid-muridnya datang melindunginya atau menolongnya, menyelamatkannya. Kuton melanjut berbicara, katanya, Atisa, kalian orang India mengerikan, kenapa Anda pergi? Jadi Atisa berkata, cendekiakan aku, jangan berkata seperti itu. Dan padanya Kuton tidak dapat berapa-apa, jadi ia berkata, kalau begitu tolong berikan kami sesuatu yang dapat kami sembah. Kemudian Atisa melepas topinya, melemparkan ke seberang sungai untuk diberikan kepada Kuton. Kuton mengambil tubuh itu dan meminta pembantunya untuk dan membawanya ke atas, dan kemudian mereka membawa topi itu kembali. Dan kemudian dengan demikian Atisa meninggalkan Yaru dan merasa senang tiba di Sanya. Dan salah satu alasannya Alisan sangat senang karena banyak manuskrip atau kitab Sanskerta di Samye. Khususnya banyak tantra mantra rahasia yang dibacanya. Ia berkata, sebelum saya berpikir, saya telah membaca semua tantra, tetapi sekarang tidak seperti itu. Tantra seluas lautan. Biara-biara di India terbakar 3 kali dan banyak kitab suci yang hilang. Tetapi kitab-kitab suci yang telah hilang itu atau lenyap itu dapat ditemukan di sana, di sini. Jadi selama tinggal di sana, ia terkadang membaca kitab suci, terkadang berkeliling wihara. Ia juga menyuruh pengirimnya mengumpul banyak siswa untuk menyaling kitab-kitab itu dan mengirimnya kembali ke India. Atisa sendiri ingin menghabiskan waktu lebih banyak lama di Sangye, tetapi raja daerah itu adalah biksu bodhiraja. Jadi saat itu adalah menjadi raja yang sangat penting. Tapi pengiringnya atau orang-orang daripada bodhiraja itu menjadi iri, dan oleh sebab itu Atisa tidak bisa menghabiskan banyak waktu di Samya. Kemudian ia pergi. Kemudian Bang Tong mengirim pengawal kuda untuk mengawal Atisa ke Nyetang. Dalam perjalanan ke Nyetang, mereka pergi ke Lhasa. Jadi di sana salah satu dari 3 murid terpenting, yaitu oleh Pak Sherab, mengundangnya, dan Atisa saat itu memberikan banyak pemberdayaan atau inisiasi transmisinya di Lhasa pada saat itu. Mereka juga menerjemahkan banyak teks mantra rahasia, termasuk sadhana tara dan sebagainya. Dan kemudian Atisa pergi ke Nyeda. Di sana ia menerjemahkan banyak teks mantra
Meskipun Atisa memiliki banyak rencana untuk menyebarkan Buddha di Tibet. Satu hal adalah Atisa berpikir bahwa para Sarwastika terlalu agak santai tentang pelanggaran terhadap alkohol karena dianggap bukan sila dasar dan mungkin para Mahasanggika lebih ketat, dan untuk alasan itu Atisa berasa untuk membangun tradisi Mahasanggika di Tibet. Dan ia mulai proyek ini, namun tertompa melakukan itu. Alasannya adalah alasan tertompa menyebutkan karena Kaisar Tibet telah menetapkan ketika seseorang memberikan sila harus memberikan sila atau sumpah Sarvastivada. Selain daripada itu tidak boleh. Dan di India terdapat banyak pernikahan antara aliran itu, sehingga ada kemungkinan hal itu akan dan karena itu hal itu juga bisa terjadi konflik di Tibet antara satu tradisi dengan tradisi lain. Demikian juga Atisa juga ingin menyebarkan banyak tantra dan instruksi inti dari mantra rahasia, tetapi Donopa meminta untuk tidak benar-benar mengajarkan tersebut. Jadi banyak sekali rencana-rencananya diblok oleh Donopa. Ini tak boleh dilakukan, kamu jangan melakukan itu, belum tepat dan sebagainya. Lalu Atisa kecewa dan berkata, kalau begitu apa gunanya aku datang ke Tibet? Kalian tidak boleh mengajarkan instruksi tinggi, inti dan sebagainya, ya. Itulah ceritanya. Pada saat itu, situasi saat itu, mungkin saja itu adalah hal yang bagus untuk saat itu, tetapi untuk long term, mungkin saja itu akan lebih baik untuk diajarkannya. Jadi oleh banyak orang yang kecewa atas itu. Jadi contohnya Milarepa pada dasarnya sejaman dengan Donopa berkata kepada Donopa, ada hantu yang menyusup ke dalam hati orang Tibet sehingga mereka tidak mengizinkan Atisa mengajarkan tantra. Karena alasan ini, meskipun Kadampa memiliki beberapa ajaran Vajrayana, mereka tidak memiliki instruksi inti. Ini adalah merupakan kritikan yang tercatat dalam biografi Gampopa. Atisa di Nyetang, dan kemudian setelah Atisa pergi ke mencapai usia 70 tahun, saat ia memasuki tahun-tahun hidup, ia tidak banyak mengajarkan Dharma, sesekali ia menyanyikan sebuah lagu dan kemudian mencoba lagu-lagu tersebut ke dalam bahasa Tibet. Ketika punya waktu, ia akan mengunjungi daerah-daerah ke tempat tinggalnya, melihat gunung-gunung, sungai-sungai, bunga-bunga, rumputan di Tibet. Secara khusus, ia sangat senang dengan betapa bersih dan murni air di Tibet dan mulia. Ia sangat senang, dan ia mengatakan di Tibet seseorang dapat mengumpulkan pahala kesyirikan dengan hanya mempersembahkan air. Iklan India panas sehingga mata airnya tidak sedingin di Tibet, karena alasan Atisa memberikan persembahan air setiap hari. Jadi tradisi modern kita dalam mempersembahkan mangkuk air dikatakan berasal dari atas Atisa. Sama halnya ketika Atisa melihat hewan-hewan malang, ia akan berkata kepada mereka seperti misalkan kampung kecil, apakah kamu baik-baik saja? Kuda kecil, apakah kamu baik-baik saja? Ia khususnya mencintai anak anjing. Dan setiap kali ia melihat anak anjing, ia akan menggendongnya dan berkata, anak kecil, anjing kecil, apakah kamu baik-baik saja? Kamu telah melakukan kesalahan dengan mengambil tubuh seperti ini. Dan ia memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Ketika Atisa hendak memasuki masa parinibbana, ia memanggil murid-murid terdekatnya dan mengumpulkannya dan memberikan nasihat kepada masing-masing dari mereka. Dan ia berkata kepada mereka, di masa mendatang ketika aku sudah tidak ada di sini, Anda harus mengikuti turun domba sebagai lama. Dan ketika mengatakan ini, lalu domba bertanya, jika Anda tidak ada di sini, siapa pula yang harus aku ikuti?
Dan Atisa menjawab, ketika saya pergi jadikanlah kitab suci sebagai guru Anda. Kitab suci itu adalah guru Anda. Begitu pula, sampai Anda mencapai kewaskitaan, Anda jangan berbuat banyak untuk memberi manfaat bagi makhluk hidup. Bila mana tidak, lakukan apapun yang bisa Anda lakukan untuk menyebarkan ajaran Buddha. Apakah ajaran Buddha berkembang atau tidak tergantung pada Sangha. Dan Sangha berkembang atau tidak tergantung pada biksu yang disiplin. Jadi di masa yang datang, Anda harus membina banyak biksu yang berdisiplin. Dan untuk alisan itulah, di kemudian hari, banyak sekali murid-murid monastik atau wiarawan yang muncul. Dan beberapa murid bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap jenazah ketika ia meninggal. Dan Atisa menjawab, ya, tidak apa-apa untuk melakukan seperti apa yang dijelaskan dalam Sutra Mahaparinibbana sebagai dilakukan terhadap jenazah Sang Buddha. Dan Atisa meninggal di tahun kuda 1040, ia meninggal dunia, 54 ia meninggal dunia di daerah Nyetang. Kemudian ia dikremasi di Nyetang juga. Setelah kremasi, dan sisa-sisanya masih ada sirik-sirik. Dan pada saat semua orang setelah kremasi datang makan siang, Kudon membawa kotak logam untuk menampung Atisa sambil berkata, jika aku tidak mengambilnya sekarang, Dodonpa akan mengambil semuanya, nanti aku tidak dapat mendapat sedikit pun. Dan ia kemudian mengambil abu jenazah dari Atisa dan kemudian menggunakan untuk membuat banyak caca yang ia bagikan di berbagai lokasi di Tibet. Dan karena kebaik hati Kudon inilah, maka mungkin relik Atisa tersebar atau peninggalan Atisa tersebar di seluruh Tibet. Jadi berikutnya saya akan berbicara tentang pengaruh daripada Atisa. Bagaimana ia berbaik hati terhadap Tibet dan bagaimana pengaruhnya di Tibet. Saya akan berbicara sedikit tentang itu. Sebab Atisa adalah seorang Mahasangkika, ia tidak dapat mendirikan transmisi daripada tradisi Mahasangkika. Tapi ia menekankan pada Vinaya di Tibet. Ini merupakan tradisi utama, salah satu sekolah yang berkembang di Tibet. Jadi demikian juga Atisa, banyak orang, terdapat banyak sekali orang GC tidak benar-benar mengerti perlindungan. Tetapi untuk menjadi Buddhis, Anda harus memahami dan mengambil perlindungan. Dan untuk alasan itulah, bahkan ketika kita membacakan apapun itu, kita membaca doa perlindungan empat baris itu. Jadi ini mungkin juga pengaruh daripada Atisa. Dan pada saat itu, di Tibet, pandangan daripada kekosongan, Joche, tetapi mereka tidak mempedulikan perilaku. Dan Atisa mengatakan, tidak seberapa tinggi pandangan Anda tetap harus memperhatikan perilaku dan juga tingkah laku Anda. Dan juga sebab akibat itu. Dan Atisa menekankan untuk memperhatikan karma dan sebab akibat. Ini adalah merupakan pengaruh daripada Atisa dan juga Mahayana di dalam mana seseorang harus menekankan pada cinta kasih balas dan bodhicitta. Jadi ketika orang membuat dedikasi untuk semua makhluk hidup, ini sekali lagi terutama adalah Atisa menekankan pada cinta kasih balas asih dan bodhicitta pada saat ia mengajarkan. Di Tibet pada saat ini, jadi waktu itu ada tradisi Nagarjuna dan Asangka, ada dua tradisi pandangan itu.
Atisa akan mengajarkan kedua-duanya. Jadi ada pandangan konsekuensialis ya. Atisa menyebarkan di sana karena Atisa benar-benar memuji cadar kita dengan sangat tinggi, cadar kita. Dan ia menganggap karena ia memandang pandangan konsekuensialis itu sangat tinggi sekali, maka ia menghormatinya dan menyebarkannya. Dan pandangan ini juga berasal dari dia juga mengajarkan ajaran tentang Prasya Paramita, dan ia juga adalah orang pertama yang mengajarkan Subli Maitreya di Tibet. Jadi dan kita juga ada sutra ritual. Jadi kita juga ada medicine Buddha punya, bukan? Dari ritual ada tradisi ini berasal dari Santara sekitar. Yang kedua adalah asal dari masa Atisa. Jadi ia juga mempunyai pengaruh besar dalam tradisi meditasi dan juga ritual penghormatan pada 16 arahat atau 16 arahat juga berasal dari saat itu. Dan karena kedekatan koneksi dia dengan Kadampa. Jadi oleh sebab itu, banyak sekali ajaran Tara juga berasal dari kebaikan dari Atisa. Dan yang terbesar kebaikan Atisa di Tibet adalah berkembangnya ajaran Kadampa di Tibet. Jadi Kadampa memiliki pengaruh yang besar, sangat besar sekali, disiplinnya murni dan sebagainya. Ciri utama daripada Kadampa itu adalah ia akan bermeditasi pada cinta kasih realisasi dan bodhicitta, dan juga berpaling dari samsara. Mereka juga bermeditasi pada pelepasan pada samsara. Jadi pada dan oleh sebab itu semua orang itu menjadi senang dan berkeyakinan pada guru-guru Kadampa. Demikian juga dan mereka juga mendirikan kursus untuk the monastery. Dan kita kata seperti Malaysia datang dan adalah merupakan seda terpilih pada penyebaran belakangan. Dan kita berbicara tentang Pekajo dari perspektif kita juga memegang silsilah Kadampa. Dalam sejarah Dharma dikatakan bahwa Pamadupa dan Kambopa banyak menulis risalah tentang tingkatan-tingkatan sang jalan. Pertama kali Kambopa belajar dan menjadi biksu adalah Kadampa. Naropa ajaran adalah sangat mendalam sekali. Kalau bila mana digabungkan dengan ajaran Kadampa, maka akan sangat bisa manfaat bagi makhluk hidup banyak. Jadi oleh sebab itu dianggap ajaran Kadampa itu menjadi sangat penting sekali.
Jadi beberapa feature daripada Kadampa ini menjadi fitur daripada Rikung Tilit juga, ya, karena Rikung itu juga menganggap ini penting. Demikian juga Kamboba murid Halyapa menekankan juga pentingnya ajaran Kadampa. Jadi semua ajaran ini juga berasal daripada Atisa. Ketika kita berbicara yoga dan Mahamudra, salah satunya asalnya adalah dari Kadampa, tradisi Kadampa. Ketika kita berbicara 4 yoga, tingkatan daripada channel dan semuanya, itu juga instruksi yang berasal dari Atisa. Dan untuk alasan secara tingkat, Kampo pada murid-muridnya mengambil landasan tahapan sang jalan dari Kadampa dan menambahkan sarana seperti Tumo dan sebagainya. Dan ini menjadi satu arus dari dua sungai, Kadampa dan Mahamudra. Dan terakhir, Jechong Kapa, ia menulis tingkatan sang jalan. Ia mengambil dari tradisi Atisa, dan oleh sebab itu, dan ia mengambil tantra dari Maharpa. Dan juga Jechong Gelug juga mengembangkan dari tradisi Kadampa. Jadi oleh sebab itu, orang mempraktiskan Mahamudra dan Kadampa itu sangat dekat sekali. Demikian juga dengan Gelug dan Kaju. Ada murid dari Tsongkhapa, ada teks singkat yang ia tulis. Apa yang ditulisnya? Pada dasarnya, Tsongkhapa adalah guru dari Dakpo Kaju. Dan khususnya Gelugpa, ia mendirikan sekolah Kadampa yang baru. Dan kita berbicara tentang Sakyapa. Atisa telah mengunjungi Sakya Monastery dan bertemu dengan leluhur Sakya dan juga menjadi muridnya, dan juga banyak sekali ajaran Atisa turun ke dalam Atisa Sakya. Jadi tidak peduli tradisi apapun di Tibet, tidak ada yang tidak mempraktikkan Kadampa. Jadi tidak ada tradisi yang terpisah, berdiri sendiri. Jadi tidak ada sisilah yang tidak meliputi oleh Kadampa, sisilah Kadampa. Jadi pada dasarnya di Tibet kita mempunyai ajaran sutra dan tantra. Ketika kita berbicara tentang sutra, meditasi dan sebagainya, semua ini berasal dari tradisi Kadampa. Jadi Atisa memiliki pengaruh yang besar dan sangat baik terhadap tradisi Tibet. Jadi ini harus kita ingat dan kita hargai.